Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam PA saat ini. Mari bersama-sama kita akan memulai PA ini dan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 9. Setelah kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 19, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan pada saat ini. Kami boleh bertemu di dalam online ini. Berkati perjumpaan kami, berkati pembicaraan kami, dan berkati pembahasan kami. Sehingga dengan apa yang boleh kami lakukan, kami mendapatkan berkat kekuatan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di wilayah ataupun di Pepandan Kalinegoro, tema pada saat ini adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, lalu tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, ada keunikan tema kita hari ini yang diambil dari tema masa Pentakosta, Sinode GKJ dan GKI. Keunikan itu antara lain yang pertama, tema kita berbicara tentang pemulihan ciptaan bersama Allah Trinitas. Yang kedua, minggu ini 7 Juni, minggu pertama setelah Pentakosta, disebut Minggu Trinitas. Minggu Trinitas baru dirayakan di dalam liturgi gereja pada tahun 1022 Masehi. Padahal pengakuan tentang Trinitas sudah ada sejak tahun 325 Masehi. Dan keunikan yang ketiga adalah bacaan yang dipilih adalah Matius 28 ayat 16 dan 20 tentang
amanat agung Tuhan Yesus. Mari, di dalam PA ini bersama-sama kita membahas ketiganya dalam kesatuan tema yang ada. Yang pertama, tentang pemulihan ciptaan. Saya diingatkan oleh Ayu Utami dalam novelnya Bilangan Fu. Dia pernah mengkritisi pandangan agama monoteisme, pandangan agama Abraham. Menurut Ayu Utami, justru agama Abrahamlah yang menjerumuskan dunia ke dalam bencana. Ini dikarenakan agama Abraham menjadikan lingkungan hidup sebagai objek untuk dieksploitasi. Memang saudara, monoteisme, agama Abraham, hanya mengajarkan manusia ke surga, tetapi membiarkan manusia merusak bumi. Novel ini memang mengkritisi agama Abraham, tetapi sekaligus juga novel ini juga menyanjung agama-agama tradisional yang menganggap lingkungan hidup itu penting. Kita bisa melihat agama-agama di luar agama Abraham, mereka mensakralkan alam. Dengan mensakralkan alam, mereka menjaga dan melestarikan alam. Kesadaran agama Abraham tentang pemulihan ciptaan baru muncul di kemudian hari, setelah era industri atau setelah adanya revolusi industri. Kita tahu revolusi industri muncul tahun 1780 dan kesadaran tentang pemulihan ciptaan baru muncul di abad 19. Di mana dalam abad 19 ini gereja kemudian membuat sebuah ajaran baru yang bernama teoekologi. Atau gereja juga mengembangkan juga ekoteologi. Di mana dengan ekoteologi menawarkan ajaran bahwa segenap penganut agama Abraham hanya menjadi pendatang. Dan itulah sebabnya dalam ekoteologi kita diajak untuk memulihkan ciptaan. PGI, di mana gereja kita bernaung, baru pada tahun 1980 di dalam sidang Raya Ambon menyerukan gereja peduli terhadap lingkungan hidup. Dan ini nampak di dalam ajaran PGI yang termuat di dalam 5 dokumen keesaan, di mana gereja dipanggil untuk juga memulihkan ciptaan. Yang kedua, pemahaman Trinitas sudah ada sejak awal. Sejak awal gereja melakukan tanda salib yang diikuti dengan kata-kata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru pada tahun 325 Konsili Nisea mengakui iman rasuli yang berintikan Allah Trinitas. Di dalam pemahaman Trinitas, gereja mengakui bahwa Allah itu pencipta, Allah itu penyelamat dan pemelihara. Dan bukti-bukti Trinitas sudah ada di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Dengan demikian, saudara, kita bisa melihat bahwa yang namanya Trinitas sudah ada sejak zaman dulu. Dengan pemahaman Trinitas bahwa Allah itu mencipta, Allah itu menyelamatkan, dan sekaligus memelihara.
Ada kesatuan antara mencipta, menyelamatkan, dan memelihara. Dan kita tidak boleh mengabaikan satu di antara tiga tersebut. Yang ketiga, terkait dengan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam ajaran teologi yang sangat menekankan manusia, dikenal dengan nama antroposentrik, menekankan bahwa kemuliaan manusia, sehingga gereja hanya memperhatikan manusia. Calvin dan Luther juga mengajarkan demikian, yaitu ajaran tentang antroposentrik. Dengan antroposentrik inilah kemudian amanat agung dipahami, bahwa keselamatan hanya untuk manusia. Dan alangkah tidak bagusnya ketika amanat agung hanya sekedar mempertobatkan. Padahal kalau kita jujur saudara, di dalam Matius 28, memang Tuhan Yesus meminta kepada setiap orang percaya untuk pergi, menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tetapi tidak berhenti di situ. Di dalam ayat 20, Tuhan Yesus juga mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya, di dalam amanat agung tidak hanya berbicara tentang keselamatan manusia, menjadikan mereka selamat, tetapi juga agar kita mengajarkan orang percaya terhadap apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Jika Yesus berbicara tentang alam, ketika Yesus berbicara tentang keutuhan dunia ini, kita pun juga harus mengajarkan mereka juga tentang kepedulian alam. Maka tepat kata Kolose 1 ayat 15 sampai 20, di mana di sana Kolose 1 15-20 mengajak agar kita memakai kacamata Kristosentris holisme, bahwa kita memandang Tuhan dalam kemajemukan yang ada. Jika kita memakai kacamata Kristosentris holisme, kita yakin tema kita akan bisa dipenuhi, terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Demikian saudara keterangan dari kami. Silahkan Bapak Ibu, kita akan membuka ruang diskusi untuk memperjelas materi yang saya bawakan ini. Silakan.